Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ridwan Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Perkenankan saya dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memberikan presentasi atau menjelaskan satu materi dari mata kuliah Hukum Internasional, yaitu tentang hukum internasional pada umumnya. Baik, kemudian berbicara tentang pada umumnya, saya sebelum masuk ke dalam materi hukum internasional pada umumnya akan mendahului dengan materi, yaitu apa sih pengertian hukum. Ya, pengertian hukum pada umumnya itu adalah sebuah aturan yang mengikat yang dibuat untuk menertibkan masyarakat agar kehidupannya lebih teratur, lebih tertib di dalam bermasyarakat maupun bernegara. Saya mengutip dua pendapat dari ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian dari hukum itu. Yang pertama ada Aristoteles. Dia mengatakan bahwa hukum merupakan kumpulan aturan yang bersifat sebagai hakim, ya, berperan sebagai hakim, sifatnya mengikat dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Yang kedua, menurut Surso, ya, Surso mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh para pihak berwenang. Untuk apa? Fungsinya untuk menertibkan masyarakat, mengatur tata tertib, keamanan. Nah, yang memiliki ciri khusus yaitu perintah dan larangannya yang bersifat memaksa serta mengikat. Secara umum, hukum ini adalah peraturan yang resmi dibuat oleh lembaga resmi, lembaga yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat yang sifatnya mengikat dan memaksa. Mau tidak mau, apabila si pelanggar itu telah melakukan pelanggaran hukum, ya harus mau dijatuhi sanksi. Kemudian memiliki ciri perintah, ya A harus A, ya A, B ya B. Jadi hukum itu ketat, mengikat dan memaksa. Kemudian hukum itu ada dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum publik itu adalah hukum yang sifatnya umum, lebih ke masyarakat, ya, lebih umum. Kemudian kalau hukum privat itu adalah hukum yang mengatur person to person, orang ke orang, kepentingan pribadi. Ya, perbedaannya itu adalah hukum publik yang saya sebutkan yaitu mengatur kepentingan umum, hukum privat mengatur kepentingan pribadi. Kemudian di dalam penjatuhan sanksinya, hukum publik ini dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini jaksa. Kemudian kalau hukum privat itu penjatuhan hukuman berdasarkan oleh pihak yang dirugikan dalam kesepakatan atau perjanjian, yaitu penggugatnya. Saya akan menyebutkan contoh dari hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu ada hukum administrasi negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum tata negara, hukum internasional. Kemudian kalau di hukum privat ada hukum perdata, hukum dagang, hukum perikatan, hukum waris, ya, yang bersifatnya pribadi. Kemudian dalam hal ini saya akan membahas hukum internasional, ya, yang termasuk hukum publik yang mengatur kepentingan secara umum, secara luas, lingkupnya lebih luas, yaitu di sini adalah hukum internasional pada umumnya. Ketika kita membahas ada kata-kata pada umumnya, itu yang terbenak di dalam pikiran kita itu akan membahas bagaimana pandangan umum, bagaimana pendapat umum mengenai hukum internasional ini.
Namun pada umumnya, kata pada umumnya di sini bukanlah seperti itu. Kata pada umumnya di sini lebih mengerucut kepada konteksnya, yaitu sebagai cakupan atau batasan yang diatur yang terdapat atau tersusun di dalam hukum internasional ini. Ya, kepentingan umum, meskipun mengatur kepentingan umum, tapi ada batasan-batasan serta ada susunan-susunan yang menyusunnya, ya. Kemudian hukum internasional. Bagaimana sih hukum internasional itu dapat tercipta? Hukum internasional dapat tercipta itu karena adanya masyarakat internasional. Apa itu masyarakat internasional? Masyarakat internasional adalah masyarakat yang dari berbagai negara kemudian menaati sebuah kesepakatan, menaati sebuah hukum, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Masyarakat internasional ini memegang peran penting. Kenapa demikian? Karena masyarakat internasional ini istilahnya sebagai landasan sosiologis untuk berjalannya hukum internasional ini ke depannya. Masyarakat internasional ini, kenapa mereka menjalinkan sebuah kesepakatan di dalam hukum internasional? Karena ada kepentingan yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Tidak semua tidak sama kepentingannya. Suatu contoh, Indonesia menjalin kerjasama dengan Singapura, tidak sama dengan Indonesia menjalin kerjasama dengan Korea. Jadi kepentingan masing-masing. Suatu contoh di dalam kepentingan politik, kepentingan kerjasama ekonomi, atau peningkatan kebudayaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan sosial dan ilmu sosial. Dan masih banyak lagi hubungan-hubungan yang dijalin di dalam masyarakat internasional tersebut. Kemudian di dalam hukum internasional pada umumnya ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara umum, ya, gambaran secara umum bagaimana sih, apa sih hukum internasional itu, yang di dalamnya itu terdapat apa saja. Hukum internasional pada umumnya ini lebih mengacu pada struktur penyusun hukum internasional serta tata tertib negara yang berdaulat, entitas yang mirip, serta seperti tata suci dan organisasi antar pemerintah. Tata suci, ya, tata suci karena negara yang di dalam hukum internasional ini terdapat negara-negara yang dipimpin. Tata suci karena perjanjian yang dijalin, perjanjian yang dibuat itu berlaku sebagai sebuah hukum dan harus ditaati. Dalam artian bersifat suci, tidak memihak sana, tidak memihak sini, dan harus ditaati. Karena itu merupakan kesepakatan positif dalam artian untuk kebaikan bersama. Dalam arti luas, hukum internasional ini dapat diartikan juga sebagai dapat mempengaruhi perusahaan, multinasional dan individu yang terus berubah, berkembang di luar interpretasi dan penegakan hukum. Kenapa dapat mempengaruhi perusahaan multinasional? Karena ini lingkupnya sudah bukan nasional lagi, tetapi sudah keluar, sudah internasional, ya. Multinasional berarti perusahaan yang sudah mengembangkan sayap usahanya ke luar negeri, gitu, seperti itu. Bidang studi hukum internasional ini menggabungkan dua cabang ilmu utama yang menjadi fondasinya, yaitu ada hukum negara serta perjanjian dan konvensi. Konvensinya tentunya konvensi internasional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari hukum internasional tersebut. Definisi hukum internasional adalah hukum yang merupakan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang terikat di dalamnya. Ya, hukum internasional itu terdiri dari konvensi, perjanjian, dan kesepakatan internasional lainnya. Kemudian secara menyeluruh definisi dari hukum internasional ini menurut ahli, saya mengambil contoh
yang ahli, yaitu yang bernama Charles Cheney Hyde ya. Dia menyatakan bahwa hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan hukum yang terdiri dari prinsip yang mengikat para negara-negara yang terikat di dalamnya, serta mencakup pertama, peraturan hukum yang sesuai dengan fungsi organisasi internasional, hubungan organisasi internasional dengan organisasi lainnya, kemudian organisasi dengan negara, serta organisasi dengan lingkup yang lebih kecil, individu. Yang kedua, yaitu peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu serta subjek hukum bukan negara. Subjek hukum bukan negara dalam hal ini adalah orang, ya, penduduk, warga negara, ya. Kemudian di sini saya akan mengemukakan lagi dari ahli, yaitu F. Sugeng Istanto, yang mengemukakan bahwa definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan hukum perdata internasional. Jadi perbedaan antara si Sugeng Istanto ini, dia mendefinisikan hukum internasional di dalam konteks perbedaannya dengan perdata internasional, dan dia menolak bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Kemudian ada satu lagi pihak ahli yang mengatakan bahwa, yaitu Jawahir Tontowi, dia memberikan ulasan mengenai apa ruang lingkup dari hukum internasional itu sebenarnya. Dia mengatakan bahwa sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara di dalam hubungan internasionalnya yang terikat si para negara ini untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur antara individu, dengan subjek hukum, non-negara, dan aktor-aktor negara yang baru atau new state actors. Saat ini hukum internasional telah berkembang, telah menyesuaikan perkembangan globalisasi internasional, menyesuaikan perkembangan masyarakat internasional menjadi lebih humanis, kemudian lebih bersifat internalisasi. Humanis dalam artian lebih lentur, lebih menyesuaikan kontur masyarakat, dan internalisasi yaitu lebih mengatur ke dalam, yang lebih mengedepankan perlindungan manusia baik secara individu maupun kolektif. Mokhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus secara khusus mengemukakan definisi hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Di sini saya akan membahas tentang hukum internasional publiknya. Itu hukum internasional publik dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata, yang bersifat keseluruhan, bersifat publik. Kemudian pendapat ini kemudian dikerucutkan kembali menjadi pengertian, yaitu hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara negara dengan negara, antara subjek-subjek hukum internasional yang terikat di dalamnya dalam kesepakatan untuk mengatur persoalan hukum publik. Sebagai suatu contoh, kejahatan internasional, perlindungan manusia, perlindungan hak asasi manusia, kemudian penanganan korban perang dan persoalan perang, kemudian hak wanita, kemudian hak anak atau hak perempuan dan anak. Itu pokoknya semua hal yang sifatnya internasional yang melintasi batas negara. Ada tiga unsur dari batasan pendapat tadi, yaitu terdapat prinsip asas hukum. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah terdapat prinsip asas hukum dan norma kaidah hukum. Kemudian
hukum internasional berfungsi sebagai landasan hubungan dasarnya kesepakatan itu terjadi itu karena apa? Karena ada hukum internasional ini ya, mengatur persoalan publik yang bersifat lintas negara, dan yang perlu kita kuatkan di sini adalah hukum internasional adalah hukum bersifat publik. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang peristilahan, istilah-istilah dalam hukum internasional. Secara pengertian, secara di dalam terminologi hukum internasional itu dapat diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Suatu contoh, bahasa Inggris international law, kemudian Prancis droit internasional, ya, kemudian Belanda ada international recht. Ya. Istilah hukum ini setelah diterima secara umum untuk menggambarkan peranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Kemudian ada juga sejumlah kepustakaan itu mengungkapkan bahwa hukum internasional ini memiliki istilah-istilah khusus, yaitu hukum antar bangsa, hukum antar negara, hukum dunia, dan hukum transnasional. Istilah-istilah ini di dalam batas-batas tertentu juga, namun masih sama, yaitu menggambarkan isi serta ruang lingkup dari hukum internasional yang identik dengan kepentingan negara-negara yang berlandaskan dengan asas kebangsaan, asas kenegaraan, asas kesamaan kepentingan, serta asas kesamaan nasib, ya. Kemudian dalam hal ini lebih menekankan juga pada asas teritorialitas atau kewilayahan. Saat ini sudah seperti itu, sudah menekankan pada asas teritorialitas atau kewilayahan, maka istilah hukum bangsa-bangsa sudah tidak dipakai. Yang berlaku sekarang adalah hukum antar negara, itu menjadi populer karena ya sejatinya seperti itu, hukum yang mengatur kesepakatan, yang mengatur perjanjian antar negara-negara. Kemudian saat ini ada hukum internasional atau international law dan world law, Stadtrecht. Kedua hukum tersebut berangkat dari titik pandang yang berbeda, meskipun intinya sama, Stadtrecht, hukum internasional law. Kalau hukum internasional itu didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional, atas dasar masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka, kesamaan nasib, kesamaan kepentingan, kemudian ada suatu badan yang berdiri di negara-negara tersebut, sehingga tertib hukumnya itu bersifat lebih koordinasi, terstruktur. Sedangkan world law, Stadtrecht itu adalah didasarkan pada konsep negara dunia, sehingga hanya tunduk pada satu supranasional, pada satu peraturan, pada satu kedudukan. Kemudian di dalam hukum internasional ini apa saja yang diatur, ya tadi sudah saya sebutkan, ada hak asasi manusia, lingkungan hidup, isu-isu demokrasi, kemudian standar buruh pun diatur kan juga. Kita juga memperingati Hari Buruh Internasional, kemudian persamaan gender dan korupsi, serta desakan-desakan permasalahan internasional yang sekiranya perlu untuk istilahnya orang Jawa itu dirembuk bersama, duduk bersama, dimusyawarahkan bersama. Jadi akan timbul suatu simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara kedua negara yang terikat. Kemudian saat ini saya akan membicarakan tentang unsurnya, ya. Unsur hukum internasional itu ada masyarakat internasional, perjanjian dan konvensi. Perjanjian dan konvensi yaitu perjanjian yang suatu kesepakatan yang dibuat untuk ditaati, untuk dipatuhi para negara-negara tersebut. Bagi suatu contoh, PBB membuat sebuah aturan larangan atau sebuah aturan tentang lingkungan hidup. Ya, semua anggota yang menjadi anggota resmi PBB ya harus menaati peraturan tersebut, tidak memandang dari manapun asalnya, karena itu juga bersifat
umum, untuk kepentingan umum, untuk kebaikan masyarakat dunia seluruhnya, ya, agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian masyarakat internasional dan strukturnya. Masyarakat internasional di dalam hukum internasional ini berangkat dari istilah ubi societas ubiius ya. Di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum. Demikian pula dengan hukum internasional, itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat internasional itu adalah subjek hukum tadi, subjek hukum internasional yang mengadakan hubungan, kesepakatan, konvensi, perjanjian. Masyarakat internasional ini tidak mengenal sekatan lembaga atau badan resmi, tapi mereka memandang persamaan bahwa masyarakat internasional ini semuanya sama, memiliki kepentingan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada juga yang lebih rendah. Mereka ini juga tidak tunduk pada kedudukannya, pada kedudukan badan, ya, kedudukan badan atau lembaga. Secara struktur, masyarakat internasional ini terdiri dari, ya tadi sudah saya sebutkan, hukum internasional ini tidak berasal atau bersumber dari badan supranasional, melainkan hukum internasional ini merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur masyarakat, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di tengah era globalisasi seperti ini. Namun yang masih menjadi perdebatan di dalam masyarakat, bagaimana itu bisa disebut sebagai hukum internasional? Ya, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ada hukum pidana, ada hukum perdata, hukum tata negara. Itu memang benar-benar ada dan benar-benar sifatnya mengikat, dalam artian sudah ada dari sejak bangsa Indonesia ini berdiri atau Indonesia ini merdeka. Kalau hukum internasional itu dia timbul ketika ada kesepakatan yang terjadi, ketika ada perjanjian yang terjadi antar negara-negara yang bersepakat itu. Jadi perdebatan ini sebenarnya hukum internasional atau perjanjian internasional. Ini sangat menarik untuk diulas lebih dalam. Jadi mengapa bisa disebut sebagai hukum internasional? Hukum internasional itu dapat disebut sebagai hukum internasional karena berangkat dari perjanjian internasional, berangkat dari konvensi internasional. Dia itu berarti sebuah perjanjian yang ditaati, yang dilaksanakan, tidak boleh dilanggar oleh para negara yang bersepakat. Nah, kalau tidak boleh dilanggar oleh para negara yang bersepakat ini, sama saja hukum internasional tersebut berperan sebagai hukum. Maksud saya, perjanjian internasional tadi berfungsi sebagai hukum yang harus ditaati, harus dilaksanakan, dan ketika terjadi pelanggaran harus siap menerima sanksinya. Jadi hukum internasional itu berangkat dari sana, bukan berarti hukum internasional ini pasal berapa yang hukum, nanti siapa yang menjatuhkan hukuman pidana, yang menjatuhkan vonis nanti siapa, bukan seperti itu. Cuma hukum internasional itu menurut pandangan saya itu adalah berangkat dari perjanjian tadi, perjanjian internasional, konferensi juga internasional, kesepakatan internasional yang mengedepankan sifat kemanusiaan, sifat kesamaan kepentingan, kemudian sifat positif, perubahan-perubahan yang bersifat positif yang harus ditaati oleh negara-negara yang terikat di dalamnya dan menjadi sebuah hukum, ya, karena bersifat memaksa, mengikat, dan memiliki sanksi. Kemudian sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit penjelasan, yaitu sedikit benang merah dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hukum internasional itu ada 3 unsur, yaitu asas hukum, norma hukum, serta masyarakat. Asas hukum, norma hukum, serta masyarakat. Masyarakat sebagai penyusun, sebagai struktur pendiri, atau sebagai alasan adanya hukum internasional tersebut.
semua ini, hukum internasional ini memberikan konsep bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi, pada prinsipnya terbatas pada batas wilayah negara itu saja, dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai. Jadi Indonesia ya Indonesia tidak lebih tinggi. Kalau Indonesia sebagai negara berkembang, Amerika ya tetap Amerika sebagai negara maju. Tapi setelah di dalam hukum internasional semuanya sama, memiliki kepentingan yang sama. Satu contoh, kerjasama ekonomi, kerjasama pendidikan, peningkatan pendidikan, kualitas ilmu pengetahuan. Namun kalau secara individu ya berbeda, jelas berbeda. Indonesia negara berkembang dan Amerika negara maju. Namun ya secara hukum internasional semuanya sama. Kemudian hukum internasional publik ini sudah menjelma atau sudah berkembang menjadi sejumlah disiplin ilmu baru yang diajarkan di dalam perguruan tinggi di dunia, yaitu ada hukum laut internasional, hukum diplomatik, hukum organisasi hukum organisasi internasional. Kemudian ada hukum ketenaga kerjaan internasional. Kemudian ada hukum lingkungan internasional, hukum angkasa, hukum pembangunan internasional, dan lain sebagainya. Hukum internasional ya. Kemudian secara keseluruhan bahwa hukum internasional pada umumnya ini adalah hukum yang disusun dengan adanya masyarakat internasional, yaitu masyarakat yang berdiam di suatu negara kemudian menjalin kesepakatan dengan negara lain yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang berwenang. Menjadi masyarakat tersebut tidak berskala nasional lagi, tapi menjadi masyarakat internasional, untuk kemudian dijadikan sebuah dasar, sebuah alasan adanya hukum internasional. Hukum internasional tadi ya perjanjian, berangkat dari perjanjian, konferensi, atau kesepakatan lainnya yang berfungsi sebagai hukum untuk bersifat mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi. Untuk penjatuhan sanksi pun juga berdasarkan pada mahkamah. Ya, ada mahkamah internasional, kemudian ada juga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga bisa memberikan kewenangannya dalam mengatur setiap adanya pelanggaran. Saya ingin memberikan suatu contoh kasus yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini, yaitu kasus penyerangan Amerika Serikat terhadap negara Irak. Irak itu yang Amerika Serikat yang mengebom daerah senjata kimia, daerah wilayah yang membuat senjata kimia di Irak itu ya. Jika dipandang dari hukum internasional, itu merupakan pelanggaran hak manusia, karena banyak korban jiwa di sana yang berjatuhan, itu pelanggaran hak hidup. Namun kita juga perlu memandang dari sisi lain, yaitu mengapa Amerika Serikat sedemikian marahnya dengan sekutunya itu kenapa sedemikian marah? Karena penggunaan senjata kimia ini tidak dilakukan dengan semestinya oleh negara Irak tersebut, sehingga Amerika Serikat yang mungkin ada warganya di sana, atau dia memiliki sesuatu kesepakatan di sana, tidak ingin kesepakatan tersebut luntur, tidak ingin warga negaranya celaka, maka mereka memutuskan untuk menghancurkan wilayah itu, untuk menghancurkan wilayah senjata kimia, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam hal ini hukum internasional masih memikirkan matang-matang bagaimana sanksi yang harus diberikan. Sanksi ini diberikan kepada siapa? Kepada Amerika atau kepada Irak? Kan di satu sisi Amerika melanggar hak kemanusiaan, tapi di satu sisi juga Irak tidak menggunakan apa yang menjadi hak mereka dengan semestinya ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang hukum internasional pada umumnya. Mohon maaf Bapak apabila terdapat kesalahan, apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf.
Dan saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak selama di semester ini di dalam mata kuliah hukum internasional. Semoga apa yang sudah terjalin baik akan selalu terjalin baik di dalam Fakultas Hukum untuk memajukan Fakultas Hukum, dan semoga kita saat ini jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Salam buat keluarga Bapak, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keluarga selalu diberikan limpahan berkah dari Yang Kuasa. Demikian Bapak, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.